Baik, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat Kaprodi PGSD Universitas Muria Kudus, yang kami hormati Bapak Ibu dosen PGSD Universitas Muria Kudus, dan yang kami banggakan mahasiswa dan juga para anak begitu yang berbahagia. Pertama, marilah kita haturkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan studi wacana ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat mudah-mudahan masih tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, Sobat Wacana, perkenalkan saya Burani, begitu. Di sini saya single factor ya, jadi tidak ditemani moderator. Saya sekaligus menjadi pemateri dan juga menjadi moderator. Sobat Wacana, pada kesempatan ini kita nanti akan belajar terkait metode penelitian, yaitu metode padan dan juga agih. Jadi metode padan dan agih ini merupakan teknik analisis data dalam penelitian gitu. Nah, sebelum kita bahas ke materi begitu, izinkan saya untuk menyampaikan pada panjenengan semua, mohon kamera diaktifkan. Jadi mohon kelas baik kelas 3A dan 3B serta semester 5 ya, 5A, B, C mohon diaktifkan kameranya. Gitu, Ge. Baik. Saya sampaikan ya, teman-teman ya, kita masuk ke sebuah materi gitu, ke materi. Metode penelitian, nah ini kan merupakan luaran. Biasanya penelitian itu merupakan luaran dari mata kuliah gitu ya. Katakanlah jenengan menempuh mata kuliah linguistik umum. Jadi harus ada yang namanya luaran. Nah, luaran atau UBE-nya ya ini berupa artikel ilmiah gitu. Jadi artikel ilmiah itu merupakan eh, bagian dari penelitian. Jadi bagian laporan dari penelitian. Jadi ketika buat penelitian kemudian dibuat. Nah, laporannya itu harus dipublikasikan, maka dijadikan dalam bentuk yang namanya artikel ilmiah. Nah, teman-teman Sobat Wacana, di sini sudah pernah buat artikel. Oke. Ada yang sudah pernah? Halo, cek-cek, teman-teman ya. Terutama yang semester 5. Nah, yang semester 5 sudah pernah membuat artikel ilmiah? Ini semester 5 adakah di sini? Nah, saya bicara sendiri dan juga ngomong sendiri gitu ya. Bicara sendiri, tanya sendiri, jawab sendiri. Nah, itulah saya gitu ya teman-teman ya. Oke, coba saya tanya Mbak di sini. Eh, ada Mbak Faizul Muna. Hadir di sini Mbak Faizul Muna. Hadir, Bu. Oke. Mbak Faizul Muna, pernahkah membuat artikel ilmiah? Belum, Bu, jika Oh, belum membuatnya namun pernah. Oke. untuk Masih masih semester. dilatih. Ya, masih latihan gitu ya. Baik. Iya. Mungkin yang semester atas 56, 57 gitu sudah pernah ya. Baik, artikel ilmiah ini merupakan istilahnya salah satu luaran dari mata kuliah. Jadi salah satu luarannya nanti diarahkan kalau nggak HKI ya artikel ilmiah. Nah, di dalam artikel ilmiah ini memuat bagian-bagiannya. Jadi artikel ilmiah itu merupakan suatu karya ilmiah yang sifatnya karya ilmiah disusun secara sistematis begitu sesuai dan juga eh, sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Nah, di ilmiah ini biasanya bagian-bagiannya memuat ada nama tulis, ada filiasi,
emailnya, ada abstraknya, ada kata kuncinya, kemudian ada bagian pendahuluan, bagian metode, bagian juga pembahasan, dan juga bagian yang terakhir simpulan dan juga daftar pustaka. Nah, teman-teman, ketika membuat artikel ilmiah, tadi kan ada yang namanya bagian metode penelitian gitu ya. Nah, metode penelitian ini diri atas bermacam-macam. Ada yang namanya penelitian kualitatif, ada yang namanya penelitian kuantitatif, ada yang namanya penelitian PTK, ada yang namanya penelitian R&D gitu. Oke, di dalam metode Padan dan juga metode Agih ini nanti masuknya adalah metode penelitian kualitatif. Teman-teman pernah penelitian kualitatif? Teman-teman Sobat Wacana ini apakah pernah mendengar istilah penelitian kualitatif? Oke. Ada yang pernah dengar? Coba Mbak Arta Rizkiana. Pernah mendengar penelitian kualitatif Mbak Arta? Sudah pernah mendengar, Sudah pernah? belum Belum. melakukan penelitian, Oke, tapi tahu. baik. Yang selanjutnya, coba saya ingin bertanya kepada Mbak Meila Nur Halifah dari semester 5 begitu. Coba Mbak Melia, pernah mendengar penelitian kualitatif? Pernah, Bu. Oke, pernah ya. Gambaran jenengan ketika pernah mendengar penelitian kualitatif berarti yang mengarah pada apa? Kira-kira. Oke, Mbak Melia. Baik. Oke, teman-teman. Jadi, dalam metode penelitian kualitatif ini merupakan suatu metode di mana datanya itu tidak berupa angka-angka, melainkan berupa kata, kalimat, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau berupa kata-kata atau kalimat atau paragraf itu masuknya ke penelitian kualitatif. Nah, di dalam kualitatif ini, begitu ya, kita sering gunakan untuk Suaranya meneliti siapa? istilahnya faktor, meneliti kebahasaan. Jadi penelitian kita mau meneliti kesalahan berbahasa siswa sekolah dasar. Nah, pasti kita akan menggunakan yang namanya analisis. Pasti penelitiannya adalah kualitatif begitu ya, bukan kuantitatif. Oke, saya ingin dulu begitu. Nanti bisa kita eh, sama-sama simak ya teman-teman ya. Oke. Walaupun ada judul studi podcast wacana ini ya, podcast studi wacana ini adalah teknik analisis data, metode padan dan juga metode AGI, saya di sini akan menerangkan dulu sekilas terkait metode penelitian kualitatif, kemudian nanti bagaimana pengumpulan datanya. Nah, kemudian kita masuk ke intinya, yaitu analisis datanya pakai padan dan juga AGI, kemudian bagaimana keabsahan data dan juga penarikannya seperti apa nanti. Nah, gitu ya. Jadi nanti melalui materi-materi tersebut. Oke, yang pertama ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu metode penelitian jenisnya adalah metode kualitatif gitu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa metode penelitian itu bagian penting dari sebuah artikel. Artikel itu gitu ya harus memuat ketika metode penelitian jenis penelitiannya. Nah, jenis penelitian kualitatif atau R&D gitu. Ada pendekatan penelitian. Kemudian harus ada penelitian. Harus ada data dan sumber data. Ada teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan juga teknik keabsahan data. Oke, kita bahas dulu. Yang pertama, jenis penelitian kualitatif, katakanlah seperti itu. Nah, kualitatif merupakan
jenis penelitian di mana datanya adalah berupa kata-kata, kemudian kalimat atau paragraf atau wacana. Jadi ketika kita misalnya ya mencari data yang berupa wawancara, hasil pengamatan atau observasi, kemudian hasil angket seperti itu ya. Maksudnya dari observasi itu gitu ya atau responnya persepsi intinya atau dokumentasi dari atau dokumen-dokumen yang nanti bagiannya adalah jenisnya kita akan gunakan penelitian kualitatif. Kalau kuanti ini adalah datanya berupa tes. Jadi ketika jenengan membuat tes pre-test dan post-test gitu ya, nanti pasti itu arahnya nanti ke penelitian kuantitatif. Kemudian kalau R&D ini apabila jenengan mengembangkan suatu media, jadi pengembangan suatu media dengan model tertentu begitu, misalnya model ADDIE gitu. Nah, itu namanya nanti jenis penelitiannya adalah penelitian R&D, Research dan Development begitu. Kemudian khusus untuk metode penelitian kualitatif di sini. Di sini banyak sekali pendekatannya, tuh ya. Jadi di sini sudah saya sampaikan ya tadi ya, kalau datanya itu berupa kata, kalimat atau wacana begitu. Nah, bisa dilihat di layar begitu bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada data yang diperoleh dari lapangan. Wujudnya baik kata, frasa, Dia itu anu klausa, sih, kalimat, enak dan biasa. wacana yang dikumpulkan dengan teknik tertentu. Jadi tekniknya apa? Ini teknik purpose sampling, katakanlah seperti itu. Ini maksudnya itu adalah pengambilan sampling, pengambilan data secara dengan teknik purpose sampling itu dengan menggunakan timbangan tertentu. Katakanlah di kelas gitu ya. Di kelas katakanlah ada 20 siswa, jenengan mau meneliti katakanlah ada hanya 5 atau 6 siswa gitu. Itu didasarkan pertimbangan tertentu. Nah, itu bisa menggunakannya adalah teknik purpose sampling. Jadi purpose sampling ini hanya ada dalam penelitian kualitatif begitu. Selain purpose sampling, ada juga yang snowball sampling atau bola salju. Katakanlah jenengan mewawancari si A, si ini tidak mengerti banyak tentang apa yang ingin dicari. Jenengan kemudian dilempar ke si B. Si B kemudian jenengan dilempar lagi ke si C, kayak yang mengetahui banyak sekali informasi. Nah, kayak gitu. Jadi itu namanya bola salju gitu. Tapi pada umumnya kalau bahasa itu menggunakan purposive sampling itu ya. Jadi ketika melakukan penelitian kualitatif ini juga harus sesuai prosedurnya. Kemudian teman-teman, di sini yang selanjutnya selain jenengan tahu metode penelitian atau jenisnya, jenengan harus tahu pendekatannya. Jadi pendekatan penelitian itu adalah rancangan penelitian. Penelitian jenengan itu kan menggunakan pendekatannya yang mana begitu. Jika di dalam kualitatif begitu, di situ ada beberapa pendekatan. Katakanlah pendekatan studi kasus. Jadi fokusnya adalah pada sebuah problematika kasus begitu. Ada pendekatan eksploratif, jadi mengeksplorasi suatu informasi secara mendalam. Ada grounded teori ya, jadi dari teori-teori kemudian dirumuskan, disimpulkan menjadi teori baru, gitu ya. Ya, etnografi yang berbasis pada budaya. Misalnya jenengan meneliti budaya gotong royong di SD mana. Itu pendekatannya pakai etnografi. Etnografi itu adalah pendekatan penelitian yang biasanya meneliti budaya, kemudian atau kebiasaan seperti itu. Kemudian ada pendekatan fenomenologi. Jadi pendekatan fenomenologi ini mengacu pada sebuah fenomena tertentu yang biasanya ya. Dan yang terakhir ada pendekatan naratif atau bagaimana cara peneliti itu menarasikan yang didapat dari. Oke, untuk penjelasan jelasnya silakan jenengan link ini ya. Di tabel ini saya sudah nyertakan tabel, monggo jenengan cermati dan fenomenologi dulu. Nah, di sini
dengan jelas bahwasannya pendekatan fenomenologi itu merupakan pendekatan yang fokus pada pengalaman dan juga makna dari fenomena. Jadi fokus utamanya adalah objektif dari uh, dari seseorang misalnya seperti itu dan juga terhadap fenomenanya tertentu gitu. Misalnya dengan pengen meneliti studi fenomenologi misalnya ya, peran budaya literasi pada satuan pendidikan dasar dan menengah di sekolah Itu nggak Zoom loh. istilahnya sekolah penggerak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu namanya fenomenologi. Jadi ada fenomenanya apa? Oh, budaya literasi nih gitu. Kemudian kalau studi kasus itu fokus ya pada kasus tertentu atau problematika tertentu. Misalnya, analisis kesulitan membaca, analisis kesulitan penggunaan bahasa siswa, misalnya. Analisis ketidaksantunan berbahasa siswa. Itu kan ada masalah-masalah. Makanya pakai yang namanya pendekatannya studi kasus. Kemudian yang ketiga ada pendekatan yang namanya eksploratif gitu ya teman-teman ya. Jadi pendekatan eksploratif ini mengeksplorasi secara mendalam dan banyak melakukan penelitiannya secara teliti. Ininya adalah teliti dan mendalam pada suatu informasi tertentu. Katakanlah misalnya kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran yang lokal. Jadi mau meneliti kemampuan gurunya itu seberapa harus teliti, diteliti secara mendalam hingga ke akar-akarnya. Itu namanya eksploratif. Misalnya strategi guru dalam mengatasi gaya belajar siswa. Nah, itu juga pakai nanti pendekatannya eksploratif. Ya. Jadi mengeksplorasi informasi apa yang ingin digali gitu. Kemudian ada lagi pendekatan yang namanya grounded di sini artinya mengembangkan teori-teori yang sudah ada, kemudian dikumpulkan teori itu, kemudian disimpulkan menjadi teori yang baru. Itu namanya grounded teori. Biasanya nanti metode penelitiannya biasanya pakai SLR, sistem sistematik literatur review atau literatur review gitu ya. Oke, contohnya strategi kepemimpinan pembelajaran dalam menyongsong implementasi kurikulum merdeka, katakanlah seperti itu ya. Jadi di sini jenengan mengumpulkan berbagai teori tentang kemudian dikaitkan bagaimana pembelajaran ketika implementasi kurikulum. Jadi istilah beberapa teori yang sudah ada nanti jenengan kembangkan, jenengan simpulkan menjadi teori baru itu namanya grounded teori. Kemudian ada yang namanya pendekatan etnografi. Nah, Sobat Wacana, perlu kita ketahui bahwa pendekatan etnografi ini fokus utamanya adalah kebudayaan, mohon maaf, budaya atau kebiasaan yang pernah kita lakukan atau interaksi sosial. Gitu. Contohnya, jenengan mau meneliti budaya sopan santun di sekolah dasar X, misalnya. Budaya sekolah dalam menanamkan pendidikan karakter di sekolah X. Nah, itu nanti pakai pendekatannya adalah etnografi. Selanjutnya, dalam penelitian kualitatif juga ada yang namanya pendekatan naratif. Artinya apa? Artinya narasikan pesan-pesan yang disampaikan individu untuk memahami maknanya. Jadi, menarasikan pesan-pesan yang disampaikan gitu. Nah, di sini naratif ini contohnya implementasi kampus mengajar misalnya ya sebagai cikal bakal sekolah penggerak atau sebagai cikal bakal penggerakan literasi numerasi. Nah, seperti itu. Lah, pertanyaannya nanti adalah kalau penelitiannya tentang linguistik, jadi karena sudah mengambil mata kuliah linguistik ini ya, sudah mengambil ya. Jadi linguistik itu jadi tentang kebahasaan. Mau meneliti ataupun yang lainnya, nanti pendekatannya yang mana kira-kira. Nah, nanti jenengan kan akan membuat narasi kan. Jadi nanti Pak pendekatannya bisa pakai pendekatan naratif.
Tapi kalau dengan tentang analisis, misalnya analisis tidak satu, boleh nggak pakai pendekatannya sendiri? Analisis kesalahan penggunaan berkaitan dengan masalah atau tidak berkaitan dengan cenderungnya maksudnya negatif gitu bisa diteliti pakai pendekatan yang naratif. Mau meneliti bentuk-bentuk dalam karangan siswa. Jadi kan bentuk nggak hanya menelitinya nggak hanya yang salah, tapi yang benar itu seperti apa. Asal mula kata ini yang benar begitu ya. Jadi itu nanti pakai naratif. Tapi terkait yang negatif katakanlah kesalahannya, ketidaksopan santunannya atau eh, yang dirasa itu merupakan suatu kasus, nanti pakainya studi kasus. Begitu ya Sobat Wacana ya. Sampai sini Sobat Wacana jelas belum ya terkait pendekatan dan juga eh, pendekatan penelitian kualitatif dan juga pengertian dari metode kualitatif itu sendiri. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini Sobat Wacana? Gak ada ya? Berarti sudah jelas ya? WC, D, bisa dilanjutkan ya? Oke, kita lanjutkan karena ini masih banyak slide-nya ya. Kita lanjutkan saja. Oke. Oke, ini adalah teknik pengumpulan sudah dengan tahu ya metode kualitatif dan juga pendekatannya sekaligus teknik pengumpulan data. Jadi dalam penelitian kualitatif itu datanya dapat dokumentasi, wawancara, dapat juga berupa observasi, dapat juga berupa kuesioner. Ya, ini mohon maaf, kuesioner gitu ya. Oke, dokumentasi itu tidak hanya mendokumentasikan yang foto saja. Lalu apa kira-kira? Itu ya. Ada pertanyaan seperti itu. Jadi dalam kumpulan data yang jenisnya adalah dokumentasi itu tidak hanya memfoto tok, tapi ada yang lainnya. Contoh katakanlah jenengan mau meneliti kesalahan penggunaan kesalahan aspek morfologi dalam karangan siswa. Jadi ketika menulis di itu digabung kadang ada yang katakanlah bingung atau yang salah seperti itu. Misalnya di tempat gitu ya, di tempat kan harusnya dipisah ya penulisannya, tapi itu ditulis serangkai berarti kan salah gitu ya. Jadi kan mau meneliti hal sedemikian. Nah, datanya apa? Pasti datanya berupa eh, karangan siswa yang mengandung unsur kesalahan. Sumber datanya apa? Ya karangan itu gitu ya. Lah terus kumpulan datanya pakai apa? Ya dokumentasi. Jadi yang dimaksudkan di sini, dokumentasi itu adalah mengumpulkan karangan siswa. Jadi tidak memfoto kegiatan siswa, tapi mengumpulkan karangan siswa disimpan. Kemudian nanti untuk karangan itu untuk dianalisis. Itu namanya dokumentasi. Kemudian mau meneliti terkait, bisa dilanjutkan ya. Oke. Jadi kalau mau meneliti karena ujaran bentuknya, jadi tidak bahasa bahasa lisan, hanya teknik dokumentasi, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dengan teknik, misalnya ya, teknik simak dulu, teknik simak, teknik eh, simak, kemudian rekam catat, katakanlah seperti itu. Jadi, ketik misalnya, jenengan terkait tindak tutur ekspresif dalam pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kan jenengan toh di situ nanti kan merekam tindak-tindakan apa yang dilakukan Bu antara guru dan siswa gitu ya. Jadi jenengan kan merekam gitu kan. Nah, eh, ketika merekam pasti dibarengi dengan menyimak juga. Ketika hal itu terjadi, ketika jenengan menyimak dan juga merekam dan juga mencatat itu terdiri atas dua hal. Nanti
langsung di situ ikut terlibat percakapan atau tidak. Jadi nanti pakainya teknik rekam, teknik simak, bebas libat cakap, dan teknik catat. Tuh. Tapi kalau jenengan turut serta dalam tuturan itu, katakanlah jenengan gurunya jadi juga, jadi gurunya dan juga begitu, jenengan mau meneliti tuturan guru dan siswa, subjeknya di kelas itu, kan berarti jenengan terlibat dalam percakapannya. Nah, itu namanya libat ya, simak bukan simak bebas libat cakap, tapi simak libat. Jadi SLC ya. Mohon maaf di layar SBC ya, itu salah. SLC begitu. Kemudian setelah eh, menyimak ya, jadi menyimak rekam dan dilanjutkan dengan teknik catat. Jadi tekniknya ini simak, apakah simaknya bebas libat cakap atau simak libat cakap. Kemudian merekam, kemudian catat begitu. Itu metode yang dimaksudkan dengan dokumentasi selain mengumpulkan yang namanya karangan-karangan. Jadi metode dokumentasi itu tidak hanya mengumpulkan gambar atau karangan-karangan tertentu, tetapi juga ada hal yang lainnya begitu ya. Wawancara kan jenengan sebagai pewawancaranya, kemudian ada narasumbernya atau informannya. Nah, kalau ini ketika meneliti sebuah tindakan tidak terlibat langsung nih, begitu, tidak mewawancarai. Jadi secara spontan nih, apakah data itu yang dituturkan dalam kelas begitu? Nah, nanti jangan rekam, jangan simak, jangan catat. Itu namanya nanti masuknya ke teknik dokumentasi, tapi tekniknya rekam, simak, catat gitu. Oke, kita lanjut ya. Lah, biasanya itu Bu, model analisisnya ya, itu tadi kan ini kan tadi kita sudah bahas tentang pengumpulan data. Ya, begitu Sobat Wacana ya. Biasanya menggunakan teknik analisisnya itu tidak padat dan juga tidak aktif, Bu. Tapi langsung semuanya itu pakai, kalau katakanlah kualitatif, pasti pakai model interaktif Miles and Huberman. Nah, gitu ya. Itu bukan teknik analisis, satu-satunya teknik analis. Itu hanyalah model. Model dimaksudkan desainnya gitu ya. Prosedurnya durnya dalam penelitian. Lah, Miles and Huberman dalam bukunya Kualitatif Data dan Analyze itu ya, dalam bukunya ini Miles Huberman itu istilahnya base-nya begitu ya. Jadi ini istilahnya yang menciptakan, mencetuskan model interaktif gitu. Jadi model interaktif ini terdiri atas teknik yang pertama adalah pengumpulan data, kemudian reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berlangsung terus-menerus atau interaktif gitu ya. Nah, di dalam hal ini merupakan suatu eh, namanya prosedur gitu ya, prosedur atau model atau desainnya ketika penelitian. Semua penelitian kualitatif biasanya menggunakan hal tidak satu-satunya begitu ya, tidak satu-satunya model analisis karena ada yang lainnya gitu ya. Nah, biasanya kalau pengumpulan data begitu ya, nanti kan dilakukan setelah pengumpulan data adalah reduksi data. Jadi data itu direduksi. Tidak semua data itu bisa terpakai. Ada yang katakanlah data cacat atau data yang tidak benar begitu ya. Nanti bisa dipilah atau disingkirkan begitu. Data yang benar kemudian disajikan atau diklasifikasikan. Selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan gitu ya. Jadi ketika analisis, berarti ada tekniknya, teknik yang lainnya begitu. Paham ya sampai sini ya. Jadi ada tekniknya seperti itu. Setelah analisis ditarik kesimpulan. Terus kok ini pengumpulan data ada yang kurang begitu.
lagi pengumpulan data, terus direduksi, disajikan, disimpulkan kembali begitu. Jadi ini istilahnya yang namanya interaktif itu seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke bagian teknik analisis data dalam penelitian bahasa. Jenengan bisa menggunakan bukunya Sudaryanto dengan judul Metode dan Aneka Teknik Bahasa. Nah, ini ya bukunya seperti ini. Nah, di dalam buku ini itu ada dua metode analisis data, yakni metode agif dan juga metode padan begitu. Nah, dalam metode padan ini, teman-teman, kita jenengan bisa baca ya. Dalam metode padan ini adalah metode analisis yang alat di luar bahasa. Tidak menjadi, maksudnya terlepas dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang akan diteliti. Dalam hal konteksnya, gitu ya. Itu metode padan ini metode menganalisis data yang alat penentunya ada di luar. Contohnya, ya, penentunya apa? Yaitu ada cuan dan yang namanya organ wicara, begitu ya, misalnya mulut atau lainnya. Terus ada alat perekamnya, ada pengawet bahasa atau tulisannya, dan ada mitra bicara. Ini adalah macam unsur tentu metode padan. Jadi metode padan itu ketika jenengan analisis, tapi tentunya itu tidak dari bahasa luar bahasa itu namanya padan. Nah, tujuannya ini untuk mengidentifikasi satuan kebahasaan yang menjadi penelitian. Katakanlah jenengan misalnya ya, meneliti tindak tutur, misalnya tindak tutur ekspresif siswa. Nah, di situ kan penentunya tidak hanya istilahnya bahasa ujaran yang dituturkan, tetapi juga siapa mitra bicaranya, konteksnya itu dalam hal apa, maksudnya situasinya bagaimana. Nah, seperti tujuan bicaranya itu untuk apa? Nah, itulah penentu yang dimaksudkan dari metode padan. Jadi penentunya ada di luar bahasa itu. Nah, yang pertama ada yang namanya macam metode padan itu metode padan referensial ya, di mana tentunya itu adalah referen bahasa. Jadi referen bahasa adalah kenyataan unsur di luar satuan bahasa yang ditunjuk begitu. Ya, misalnya jenengan di penggunaan kata gitu ya, neliti kata punya referennya kata nomina, ada kata verba, jadi sudah ada pilah-pilahnya gitu loh. Nah, ini nanti kata-kata misalnya meja kursi, terus apa lagi ya, papan tulis buku, itu masuk ke referen yang apa? Oh, yang nomina. Terus misalnya menyapu, menulis, mempresentasikan, itu nanti masuk ke yang mana ya? Oh, ya, itu namanya metode padan referensial. Jadi ada referen yang diacu gitu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada macam metode padan yang namanya padan fonetis artikulatoris. Nah, artinya apa di sini? Metode dan yang alat penuntunnya adalah organ pembentuk bahasa atau organ wicara kan bicara ya. Jadi ada pita suara, ada lidah, kemudian ada langit-langit lunak, ada gigi, ada gusi, ada mulut, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, contohnya apa? Mau meneliti tentang bunyi-bunyi bahasa. Apakah itu penentunya adalah vokal atau konsonan begitu ya? Jadi penentunya ini adalah huruf vokal atau huruf konsonan. Akhiri dengan kesenyapan. Nah, itu namanya metode padan arti. Kemudian ada metode padan translasional. Artinya apa? Jadi di sini metode padan misalnya jenengan mau meneliti suatu ujaran, tapi ujaran itu dalam bahasa Jawa. Nah, padahal saya penelitinya itu artikelnya itu pakai bahasa Indonesia, otomatis Jawa itu akan jenengan
dalam bentuk Indonesia. Nah, itu metode padan translasional. Jadi istilahnya apa ya? Mengganti bahasa gitulah istilahnya ya. Translate. Nah, itu dalam bahasa Inggrisnya translate. Nah, metode padan penentunya adalah bahasa lain. Itu ya, itu bahasa di luar yang akan diteliti. Nah, contohnya, jenengan meneliti penggunaan di dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa Jawa itu ing. Misal, yang jenengan tadi mau nggak tutor orang anaknya, tapi kalau guru Jawa mau menyajikan data, nah, apakah diterjemahkan ya? Jadi, kutip tidak kutip dulu tuturan orang tua kepada si anak itu bahasa aslinya dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu namanya padan translasional. Selanjut lagi ada yang namanya padan ortografis. Di sini alat tentunya adalah pengawet bahasa. Lah, bahasa itu awet itu diapakan? Ya ditulis ya. Jadi bahasa itu awet itu karena ditulis. Jadi padan ortografis itu alat penentunya adalah tulisan. Misalnya jenengan mau meneliti suatu kalimat. Gitu. Kalimat di sini awali dengan teman-teman, sobat wacana, huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Apa harus titik terus? Tidak kan? Ada tanda seru atau tanda tanya gitu. Nah, itu namanya metode padan ortografis. Jadi, itu ya. Penentu kalimat itu harus diawali dengan huruf kapital dan juga tanda titik. Kemudian ada yang namanya padan pragmatis. Nah, ini apa ini? Macam metode padan banyak sekali. Jadi, padan pragmatis itu adalah alat penentunya mitra bicara. Misalnya jenengan mau meneliti tindak tutor ya, wes, alat penentunya pakai padan pragmatis karena harus ada mitra bicaranya. Kalau bicara sendiri ya bukan namanya ini nanti tidak terjadi reaksi tuturannya seperti apa gitu ya. Jadi metode padan pragmatis itu alat penentunya adalah mitra bicara. Metode padan pragmatis ini digunakan untuk mengidentifikasi satuan kebahasaan yang menurut reaksi mitra bicara itu dituturkan. Jadi, bagaimana toh reaksinya mitra bicara ketika ujaran itu? Nah, seperti itu. Hanya pakai padan pragmatis. Intinya, padan pragmatis ini adalah ada mitra bicara. Selanjutnya, baik ada dalam metode padan. Ya, bentar ya teman-teman ya. Jadi tadi disebutkan sudah ada yang namanya metode padan pragmatis, artikulatoris, ortografis, translasional, referensial, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke teknik metode padan. Kalau tadi kan jenisnya atau macam. Nah, kalau ini tekniknya gitu. Jadi macam dan juga itu beda. Lah, teknik dalam metode padan ini ada teknik dasar dan juga teknik dasarnya adalah ini adalah teknik pilah unsur penentu gitu ya teman-teman ya. Ya apa alatnya di sini? Teknik dasar itu adalah teknik pilah yang sifatnya bersifat mental yang dimiliki oleh peneliti. Jadi di sini dipilah-pilah atau dipisahkan begitu. Jadi pilah unsur tuh, jadi dipilahkan terus ditentukan ini masuk ke bagian yang mana. Nah, di sini unsur pilah penentu itu terbagi menjadi referensial, artikulatoris, orto pragmatis. Nah, ini kan tadi maksudnya metode. Jadi kalau dalam teknik metode padan ada teknik dasarnya, teknik dasar pilahnya tentu sesuai dengan macam-macamnya tadi. Kita bahas lagi satu persatu. Daya pilah atau daya beda referen. Ya. Jadi PUP itu dibagi menjadi daya pilah referen
daya pilah fonetis artikulatoris, daya pilah translasional, daya pilah ortografis, dan kita bahas dulu yang daya pilah sebagai pembeda referen ya. Jadi ini nanti ada referennya ya. Jadi referen katakanlah daya pilahnya misalnya jenengan meneliti suatu penggunaan kata dalam karangan siswa. Lah, termasuk kata nominakah, kata verbakah, kata adjektifakah, atau adverbiakah. Nah, itu namanya daya pilah pembeda referen. Jadi intinya kata kuncinya adalah referen, teknik dasar PUP yang berjenis referen, daya pilah referen. Kalau yang daya pilah pembeda organ wicara di sini, penentunya adalah dan kalimat. Nah, di sini akan kelihatan organ wicaranya yang dapat berbeda-beda. Misalnya satuan bunyi, konsonan, dan juga vokal. Seperti itu. Kemudian ada daya pilah sebagai pembeda larik tulisan. Nah, dalam kaitannya di sini yaitu penulisan satu lingual tertentu, penggunaan daya pilah dari seorang peneliti sangat dibutuhkan, misalnya dalam penulisan kata, kalimat, paragraf. Jadi ada larik-lariknya. Dengan kalau membuat paragraf begitu biasanya menjorok ke dalam berapa spasi. Jadi ada waktunya begitu loh ya. Ada, oh ini paragraf ini. Oh ini yang dimaksud kalimat ini. Oh ini yang dimaksud kata. Misalnya seperti itu. Kemudian ada daya pilah pembeda reaksi dan juga kadar keterdengaran. Nah, dari maksudnya apa? Ini itu misalnya ya, daya pilah karena hal reaksi. Misalnya bertindak menuruti atau menentang apa yang diucapkan Itu. begitu. Halo Sobat Wacana, masih bersama Bu Rani. Nggak ini, teman-teman, ada suara tadi yang keluar. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi daya pilah dalam reaksi ini bertindak menuruti atau menentang apa yang diucapkan oleh bicara. Nah, daya pilah ini kalau di dalam kadar terdengaran ini, apal mungkin nggak suara itu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, daya pilah pembeda sifat dan watak anet atau aneka langlang di sini kan bahasa ya. Jadi ini biasanya ada di dalam bahasa Inggris. Misalnya, jenengan kalau menulis nomina judulnya biasanya ada tambahin the atau ditambah itu ya, gitu ya. Nah, kalau itu biasanya tak ketambahan es atau tidak begitu. Kalau adverbia biasanya mengandung eh, ketambahan huruf li atau tidak gitu ya. Nah, itu namanya daya pilah pembeda sifat bahasa, maksudnya gitu. Ini kalau misalnya berhubungan dengan bahasa Inggris. Oke, teknik lanjutan. Jadi tadi kan udah teknik dasar nih. Teknik dasarnya ada daya pilah sifatnya pembeda sifat, ada daya pilah pembeda lari, pembeda organ bicara, dan juga referen. Nah, sekarang kita lanjut ke teknik lanjutan. Teknik lanjutan ini ada tiga ya, teknik HBS, HBB, dan HBSP, gitu ya. Teknik lanjutan di sini, artinya nih saya bacakan ya. Padan itu merupakan hubungan banding antar semua unsur penentu yang relevan dengan semua unsur data, gitu ya. Jadi dalam hal ini membandingkan artinya semua itu memiliki kesamaan atau perbedaan, begitu. Nah, dalam teknik lanjutan ada tiga hubung banding menyamakan, banding membedakan menyamakan hal yang sifatnya pokok gitu. Jadi kita itu akan menyamakan eh, aturan itu atau membedakan atau mencari persamaan yang pokok saja gitu ya. Oke, ke teman-teman ini kalau dibuat diagramnya tuh seperti ini. Metode padan tadi kan terdiri atas beberapa macam. Ada metode padan referensial ya, yang alatnya ada referen. Kamu memiliki tentu
ini tuh masuk ke kelompok yang mana? Nah, itu namanya referensial. Misalnya mau meneliti tidak tutur ekspresif, katakanlah di situ referennya, misalnya ya, oh fungsinya memuji, kritik, berterima kasih, misalnya. Kayak gitu ya. Nah, nanti ini Kak ujaran seperti ini masuk ke fungsi yang mana nih? Nah, itu namanya referen. Kemudian ada metode padan fonetis artikulatoris. Ini unsur tentunya adalah organ wicara. Kemudian ini ada metode padan translasional. Alat penentunya adalah lain. Jadi, apabila jenengan mau meneliti tutur, tapi kok tuturannya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Jawa, ya jenengan harus menerjemahkan. Nah, itu pakai padan translasional. Selanjutnya ada metode padan penentunya adalah tulisan. Selanjutnya ada metode padan pragmatis. Alat penentunya adalah mitra wicara. Dan selanjutnya ada metode padan yang lain gitu ya. Metode padan yang lain ini apa nih? Nah, ini pertanyaannya. Ya, ya paling tidak dengan mengerti 5 hal ini. Nah, jenisnya di sini diturunkan ke teknik dasar. Teknik dasarnya apa? Dalam metode padan namanya pilah unsur penentu. Nah, pilah unsur penentu ini kan ada teknik lanjutannya. Teknik lanjutannya apa? Oh, teknik lanjutan banding menyamakan, teknik lanjutan banding membedakan, atau teknik lanjutan banding menyamakan hal pokok begitu. Paham ya sampai sini ya. Semoga ya teman-teman sobat wacana pertanyaan. Katakanlah, semisal saya mau meneliti tindak tutur ekspresif dalam pembelajaran bahasa di SD. Kira-kira boleh tidak kalau saya pakai jenis metode padannya, padan referensial, padan translasional, dan pragmatis. Jadi padannya itu 3 sekaligus. Boleh tidak? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Misalnya ada pertanyaan seperti itu, adakah yang bisa jawab? Boleh tidak dalam penelitian itu jenis metode padannya yang dipakai itu tidak hanya satu tok, tapi bisa 3. Boleh tidak, teman-teman? Sobat Wacana terdengar saya ya, masih bersama saya ya. Boleh dia kameranya udah aktif semua ini teman-teman ini. Yuk diaktif. Iya, ada Mbak Marga, Aldis, Sherin, Vina. Nah, banyak sekali nih. Oke, saya ingin berdialog dengan Mbak Wirda. Wirda Hairiah hadir? Masih hadir Mbak Wirda Hairiah? Hadir Bu Rani. Ye, tadi sudah menyimak ya terkait dengan macam-macam metode padan. Mbak Wirda, halo. Di bisa di ini Mbak. Nah, Mbak Wirda bisa aktif kameranya. Mohon diaktifkan kameranya. Oke, baik Mbak Wirda tadi kan sudah menyimak ya penjelasan terkait metode padan. Budak pertanyaannya tadi, boleh tidak kalau mau meneliti ekspresif dalam pembelajaran bahasa di SD, tapi metode padannya itu tidak hanya padan referensial, tapi juga padan pragmatis dan translasional. Boleh tidak? Kira-kira boleh tidak, Mbak Wirda? Jawabannya boleh atau tidak? Coba masih bingung. Misalnya jenengan mau meneliti kan nanti luarannya Mbak Wirda kan artikel. Misalnya Mbak meneliti tidak tutur ekspres, tidak tutur apa katakanlah yang uh, meneliti tentang ekspresi-ekspresi ujaran. Misalnya berterima kasih, fungsinya untuk berterima kasih, mengkritik, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya
motif seperti itu loh. Nah, kira kan nanti kan antara dialognya kan antara siswa dan juga guru kan. Nah, nanti kan pasti pakai padan. Lah, padannya itu jenisnya boleh tidak? Kalau tidak hanya referensial, tetapi juga menggunakan translasional dan juga menggunakan pragmatis. Boleh tidak? Boleh Sepertinya tidak, Mbak? boleh berarti. Ya, sepertinya boleh, jangan sepertinya. Boleh tidak? Boleh apa tidak? Boleh ya? Iya, karena apa teman-teman? Kan yang buat teliti nanti pasti kan ujarannya, ya toh. Kak ujaran nanti pasti ada kalau penuturnya itu berasal dari latar belakang budaya Jawa, pasti menggunakan bahasa Jawa ya. Pasti ada satu dua kata yang Jawa. Lah nanti kan pasti buat terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Makanya itu ada translasional begitu ya. Kemudian padan pragmatis karena penentunya adalah mitra bicara. Misalnya ya guru mengucapkan suatu kata misalnya ya, wah bagus sekali. Misalnya wah bajunya ya, dia kan puji bajunya karena rapi gitu katakan. "Ini bajumu, iya Bu, misalnya kayak gitu. Jadi kan ada tunya gitu ya. Jadi maksimal ada kecocokan di situ gitu ya. Jadi guru mengekspresikan bentuk istilah takjubnya kepada siswa, kemudian siswa menanggapi gini. Nah, itu arti dari makanya pakai padan pragmatis gitu. Di sana padan eh, referen yang fungsinya adalah untuk mengungkapkan rasa bangga atau rasa takjubnya, juga pakai translasional dan juga padan pragmatis begitu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Tadi sampai sini ya. Kemudian teknik dasarnya pakai PUP lah. Terus nanti kelanjutannya apa? Biasanya pakai teknik hubung banding. Harus ya enggak biasanya maksudnya harus disesuaikan dengan apa yang kita teliti. Kalau yang kita teliti tentang ujaran ya pakai ini enggak apa-apa untuk banding menyamakan. Kemudian ini diagram yang metode Agih nanti. Ini setelah ini akan saya jelaskan metode Agih ya. Metode Agih di sini teknik dasar teknik BUL atau bagi unsur. Ada teknik lanjut namanya teknik lesap, teknik perluas, teknik sisip, teknik balik, teknik buah wujud, ulang ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kalau metode padan, unsur penentunya kan di luar bahasa. Kalau metode AG atau namanya distribusional, penentunya itu adalah bahasa itu sendiri. Itu ya, paham ya sampai sini ya. Katakanlah misalnya jenengan mau meneliti kata kerja dipanggil. Nah, jadi panggil itu kan merupakan kata kerja pasif karena mengandung atau prefiks di ketambahan kata dasar panggil gitu ya. Nah, kalau penentunya di sini kan ada kata di itu sendiri ya yang membuat dia itu pasif. Kalimat itu pasif karena ada imbuhan di. Nah, di ini kan bagian dari bahasa, bagian dari yang kita telah. Di sini namanya pakai metode jadi metode AGI tulisannya itu apa, ujarannya itu apa, yang diteliti itu tidak didasarkan pada konteks luar seperti yang pada tadi. Kalau pada tadi kan ada mitra bicara, ada referen yang digunakan, ada alat bicara, organ bicaranya seperti itu. Kalau ini khusus fokusnya ke bahasa yang bahasa itu sendiri. Bahasa itu bagaimana? Itu metode G. Oke. Nah, kan kalau padan adalah PUP, pilah unsur penentu. Nah, teknik dasarnya adalah teknik BUL, langsung. Nah, di sini ya teman-teman, teknik dasar ini diterapkan teknik lanjutan begitu.
kita bisa lihat teknik dasar dalam metode akih di sini begitu ya. Jadi eh, membagi suatu konstruksi menjadi bagian atau unsur-unsur bagian begitu ya yang membentuk konstruksi yang dimaksud. Oke, kita lanjut saja di sini nanti karena kurang enak. Ya, jadi intinya bagi unsur langsung gitu ya. Jadi membagi unsur secara langsung itu teknik dasarnya. Kemudian lanjutannya ada teknik lesap, ada teknik ganti, ada teknik perluas, sisip, balik, ubah, wujud, ulang, dan baca markah. Itu ya. Ini teknik lanjutan metode Agi. Lah, yang pertama kita bahas dulu. Teknik lesap artinya apa? Melesatkan suatu unsur bahasa ya. Jadi melesatkan untuk membuktikan intinya itu di mana? Kalimat ini itu intinya di mana? Misalnya, karena jenengan mau meneliti ujaran kemarin orang itu membeli sepeda. Intinya di mana nih? Nah, misalnya seperti itu. Jadi kan akan meneliti, mengecek keintiannya di mana. Misalnya ya, ada orang itu membeli sepeda. Oh, sudah masuk ya. Orang itu membeli sepeda. Jadi dilesapkan, dihapus kata kemarinnya. Cara menghapusnya ada simbol di coret gitu ya. Kemudian kemarin membeli sepeda. Masuk ini kira-kira kalimat ini. Kemarin membeli sepeda. Siapa yang membeli sepeda? Kan pasti ada pertanyaan seperti itu ya. Kemarin orang itu sepeda. Ini juga nggak masuk. Kemarin orang itu sepeda. Ya teman-teman ya. Dan ini juga orang itu membeli apa. Nah, dari hal ini terlihat intinya sesuai makna itu yang mana? Oke, Mbak Wirda ada di sini, Mbak Wirda. Masih ada? Masih Burani. Oke, intinya di A, B, C atau D? Halo, Mbak Wirda. Kalimatnya ini akan bermakna yang mana? Antara satu A, satu B, satu C, atau satu D? Kalau ada unsur tertentu yang dilesatkan, kan ini teknik lesat itu melihat inti unsur yang akan dianalisis. Jadi intinya itu yang paling tepat itu di A, B, C, atau D. Terlihat ya, Mbak Wirja ya, ini ya. Oke, di mana Mbak Wirja? A, B, C, pilihin ya. Senyum-senyum Ah, kamu. Oke, yang A. Oke, baik. Sobat Wacana, terima kasih. Ya, benar. Yang A ya. Jadi kemarin orang ada intinya kan di sini. Oke. Yang kedua adalah teknik ganti. Nah, ganti atau substitusi. Jadi caranya mengganti begitu ya, mengganti. Hal ini gunanya untuk mengetahui kadar kesamaan kata atau kategori kata. Misalnya, misalnya kata tidur ini termasuk enggak dengan kata pergi. Nah, sama-sama nih ngisi predikat. Saya sedang pergi, diganti saya sedang tidur. Nah, itu namanya teknik ganti. Selanjutnya ada teknik perluas. Artinya apa? Memperluas satuan kebahasaan. Jadi misalnya mau menambahkan kata-kata tertentu gitu. Entah kata-katanya yang ditambahkan itu di samping kanan atau di samping kiri. Di tengah-tengahnya. Nah, itu namanya teknik. Misalnya ya, dengar berita itu misalnya ya, pendengar berita ibunya meninggal, pingsanlah anak itu. Misalnya ditambahkan kata mendengar berita ibunya meninggal, pingsanlah anak itu. Nah, kayak itu. Jadi misalnya ditambahkan karena penyebabnya ini toh gitu. Penyebabnya anak itu pingsan ya. Itu ternyata mendengar berita duka gitu-gitu. Jadi ditambahkan kata itu namanya teknik perluas. Kemudian ada yang namanya teknik sisip. Teknik sisip ini apa? Jadi menyisipkan satuan kebahasaan di antara unsur konstruksinya. Jadi masih menambahkan kanan kiri, kalau ini menyisipkan kata atau fonem tertentu ya. Jadi nyisip.
ya ada oh, kekurangan misalnya huruf tipe karena gitu ya. Harusnya kan karena dengan isi E atau fonem E itu namanya teknik sih begitu ya. Jadi menyisipkan satuan bahasa tertentu agar itu mempunyai keeratan makna gitu ya. Contohnya seperti ini juga, dia sedang merawat orang sakit, menjadi dia sedang merawat orang yang sakit. Nah, ini teknik sisip. Ini kan biasanya digunakan untuk penjenengan ketika memparafrase gitu. Terus macam-macam teknik lanjutan metode lagi. Yang kelima adalah balik atau mutasi. Jadi membalikkan urutan kebahasaan. Katakanlah misalnya ya di sini ya, dia menangis. Dia menangis kemarin atau dia kemarin menangis. Nah, dibalik itu maknanya ternyata walaupun dibalik-balik sama. Itu namanya teknik balik atau perputaran. Kelanjutan lainnya adalah teknik ubah wujud. Jadi mengubah bahasa tertentu menjadi ya ini biasanya bentuk misalnya aktif menjadi contohnya Setiawan menolong nenek tua misalnya ya diubah menjadi kata pasif nenek itu ditolong oleh Setiawan. Nah, ini ubah wujud. Selanjutnya adalah teknik ulang. Teknik ulang artinya apa? Mengulang satuan bahasa tertentu. Itu ya. Jadi mengulang satuan bahasa tertentu. Penambahnya di sini satuan bahasanya yang diulang itu yang tanya orang tua. Yang diulang apa? Orang-orang tua atau orang tua-tua. Nggak bisa kalau orang tua, orang-orang tua atau orang tua-tua. Orang-orang tua emang ada. Orang tua ada? Ada. Jadi diulang ya. Orang tua diulang dengan cara apa? Orang tua-tua atau orang-orang tua atau orang tua. Itu teknik ulang. Oke, teknik selanjutnya adalah baca markah. Nah, teknik baca markah ini caranya dengan jenengan memberi pemarkah. Misalnya jenengan meneliti karangan siswa. Ada salahnya, Mbok kasih tanda, Mbok lingkari istilahnya yang bentuk salah itu. Nah, itu namanya teknik baca markah ya teman-teman ya. Jadi memberi penanda atau pemarkah. Kata depan di dalam bahasa Indonesia menjadi pemarkah maknanya di tempat. Misalnya contohnya, dia sedang duduk di kursi. Jadi cari kata di. Lah, Mbok tebalkan. Di pada frasa di kursi jadi pemarkah sebagai tempat berada. Nah, jadi ditebalkan atau dikasih tanda tertentu begitu di dalam kata itu namanya pemarkah. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, saya cek lagi ya. Halo, tes tes. Tadi, oke, saya mau mengecek nih, Mbak Sherin, ada Mbak Sherin di sini. Mohon kameranya bisa diaktifkan. Mbak Sherin masih ada di ruangan. Halo, cek cek. Sebentar, Bu. Oke, masih ada ya. Baik. Ya, sambil kita nunggu Mbak Sherin, saya mau minum dulu. Sobat Wacana, Mbak Sherin. Bu Rani mau tanya ini ya. Oke. Teknik dasar dalam metode agih tadi apa ya, Mbak Sherin ya? Teknik dasarnya. Oke. Kalau Mbak Sherin ada yang bisa jawab tadi teknik dasar dalam metode agih tadi apa ya? Nah, ini saya tanya sendiri, jawab sendiri. Mahasiswa, ya kelas A atau kelas B ini?
Sherin, saya kasih tanda ini kalau nggak bisa jawab. Oke, Mbak, coba Septi. Mbak Septi Ayu. Ada di sini Mbak Septi Ayu. Septi Ayu? Ada, Bu. Oke, coba Mbak Septi Ayu bisa dibuka kameranya. Burani mau lihat. Tolong dipin, nggih. Baik, Mbak Septi. Oke, Mbak Septi, Burani mau tanya terkait dengan metode eh lagi tadi unsur teknik dasar ketika meneliti metode dengan metode Agi, teknik dasar yang dipakai tadi apa? Dan tadi kan pilah unsur penentu gitu ya. Ada teknik dasar dalam pilah unsur penentu. Nah, teknik lanjutannya kalau padan tadi banding, menyamakan, banding, membedakan, banding, menyamakan hal pokok gitu ya, ada tiga. Lah kalau yang agih ini, teknik dasarnya tadi apa? Gimana Mbak Septi? Oke, baik. Belum ya, Ada, belum bisa ya. Yang lainnya coba bisa. Mbak Arta Rizkiana. Ada Arta Rizkiana? Lagi Rizkiana? sih. Oke, baik. Mbak Arta Rizkiana, Burani mau tanya terkait dengan metode Agi, teknik dasar yang dipakai tadi apa? Tadi kan saya melihat menunjukkan apa itu di layar ya. Ada gambar tadi loh. Eh, Kalau yang tadi teknik unsur bagi unsur. Bagi unsur langsung. Oke, sip. Terima kasih Mbak Arta sudah menjawab dengan tepat. Baik teman-teman. Jadi saya ulangi lagi ya, sip buat Mbak Arta ya. Unsur dasar dalam metode bagi adalah BUL, bagi unsur langsung. Metode lanjutannya atau teknik adalah mau pakai apa? Teknik misalnya ya bertanggung jawab gitu ya. G-nya kok G-nya kan bertanggung kan G-nya harusnya dua. Nah itu G-nya ada tiga, yang satu kan dihapus. Nah itu namanya teknik lesat ya. Ada teknik lesat, ada teknik kasih atau balik. Kemudian ada teknik, apa lagi tadi teman-teman banyak loh ya. Nah, ada teknik yang lainnya, teknik sisip kah, atau teknik baja markah kah, atau yang lainnya. Oke, itu namanya teknik lanjutan. Kemudian kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Tadi kan sudah metode. Nah, kita akan bahas. Nah, kita tadi kan teknik perluas, sisip, ulang, baca markah, kita akan bahas teknik keabsahan data. Nah, jadi walaupun dalam podcast ini tadi kan sudah sampaikan hanya ke metode padat, Hmm? tapi saya juga akan teknik keabsahan data di sini ada hal yang kita gunakan khususnya dalam kualitas ke pertama ada angulasi sumber. Artinya apa? Jenengan cek itu sesuai tidak, sahih tidak, tidak gitu ya. Dengan cara itu dicek dari dengan beberapa sumber. Misalnya kalau dalam penelitian kualitas dengan wawancara, cek antara wawancara siswa sama tidak informasi
ternyata sama. Itu triangulasi sumber. Kalau triangulasi match, Mira ini kita ngecek data atau tidak, atau benar atau jalan metode yang berbeda. Misalnya pakai cara data wawancara dengan data observasi dan angket, itu sama tidak? Oh sama. Nah, misalnya seperti itu. Masih teknik, ya ini menguji data, begitu ya teman-teman. Jadi menguji kredibilitas data atau kesahan data dengan cara baik wawancara atau observasi atau teknik yang lainnya dalam waktu atau situasi yang berbeda. Nah, paham ya? Jadi ketika jenengan nyari data tidak hanya sekali gitu loh, beberapa kali dan waktunya itu beda. Misalnya ambil data. Misalnya hari Kamis saya ngambil data lagi. Hari Seninnya berikutnya saya ngambil data lagi. Situasi dan waktunya berbeda. Sama nggak antara ketika ngambil hari Senin, hari Kamis, hari Senin berikutnya itu sama nggak? Oh, kalau sama data itu sahih gitu ya. Data itu memiliki kredibilitas. Gitu. Kemudian ada triangulasi teori. Triangulasi teori ini merupakan pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek teori. Kalian punya teori, punya buku-bukunya misalnya ya. Misalnya punya buku-bukunya. Teori yang digunakan. Data ini sesuai nggak dengan teorinya ini? Nah, itu namanya triangulasi teori. Kemudian ada lagi triangulasi peneliti. Artinya apa? Menguji kredibilitas data dengan cara antara data yang kita temukan dengan penelitian sebelumnya atau penelitian lain. Jadi kan biasanya data ini selaras dengan temuan data milik siapa. Nah, itu namanya peneliti. Oleh karena itu, kalau jenengan mau meneliti tentang kebahasaan, begitu ya, teknik keabsahan datanya apa harus jelas. Apakah kamu pakai mengecek keabsahan data dengan triangulasi teori, dengan teori tertentu, dengan triangulasi peneliti, dengan triangulasi waktu. Kudu istilah hari ini, maksudnya dalam hal ini harus sesuai, harus cocok, gitu ya teman-teman ya. Ini namanya teknik ya. Ini penulisannya salah ya, mohon maaf ya. Harusnya teknik, teknik ya, teknik kurang kurang ya kurang. Contoh penelitian, misalnya jenengan mau meneliti tindak tutur kesantunan siswa di SDX dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira nanti jenis penelitiannya kamu pakai apa, teman-teman? Halo, Mbak Nurul Weduri hadir di sini. Kalau Mbak Nurul Weduri, Weduri Nurul yang kemarin mendapat gold medal. Semoga bisa nular teman-temannya gitu ya. Oke. Amin. Weduri Nurul, nggih, Mbak Sobat Wacana Weduri Nurul ini bareng-barengan ya sama teman-temannya ya ini ya. Di mana ini di kos atau di kelas? Di kosan saya, Bu. Nggih, enggak apa-apa belajar bersama. Baik, Mbak Weduri, coba kita dianalisis ya sesuai dengan misalnya jenengan mau membuat artikel tutur ke satu siswa di SDX dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jenis penelitian yang jenengan pakai nanti apa? Kalau dilihat dari judulnya ini. Wal, Oh, Bu. oke. Wal. Aktif sudah dekatan yang eksploratif kan, naratif kan, Naratif, grounded. Bu. Oke, naratif. Oke. Nah, lokasi penelitian mana? Tekniku SD, Bu. Ya, dan SD-nya di SD-nya mana SD gitu ya. Oke, betul. Dia pulang datanya nanti pakai apa? Ini pengumpulan
data ada angket, wawancara, dokumentasi, terus apa tadi ya? Angket, dokumenta, observasi lah. Nanti kamu pakai apa teknik pengumpulan datanya? Pakai observasi, Bu. Ya, Apa wawancara yang juga. diobservasi? Apa yang diobservasi? Ayo. Kayak mengamati gitu loh, Bu. Oke, mengamati yang diamati apanya? Misalnya ya, Kan tidak tutur kesatuan SD, jadi kan dari ah, siswanya gitu yang diamati bagaimana komunikasinya. oke. Jadi yang diamati bagaimana komunikasinya setelah diamati kemudian didokumentasikan tidak hasil pengamatannya. Nggih, Bu. Oke, jadi selain ada observasi ada dokumentasi ya. Dokumentasi. Lah, di dokumentasi yang dimaksudkan kan tidak hanya foto, tetapi apa? Tidak hanya foto, tetapi juga hasil ujarannya. Caranya mendokumentasikan. Tadi kan ada dengan cara merekam nggak? Kalau kamu mau meneliti tindakan, direkam nggak itu? Nggih, Bu, Kan direkam enggak voice-nya, ya, Bu. kamu rekam, kemudian kamu simak. Kamu menyimak kan tidak berhubungan secara langsung, tidak cukup menyimak, terus nyatet gitu kan. Nah, itu ya. Jadi nanti bisa pakai observasi, pakai apa tadi dokumentasi, pakai dokumentasi bisa dengan teknik rekam, simak dan catat. Teknik analisis datanya pakai tidak tutur kesantunan, pakai padan apa pakai santun tidak. Kayak gitu kan dilihat dari santun tidaknya siswa siswa kan bicara misalnya santun tidak. Pasti kan acuannya kan bisa di luar bahasa kan. Dia ngomong santun, wah ngomong kayak gitu kok sama gurunya kok kata-katanya seperti itu kan harusnya, Bu, aku kemarin sedang liburan misalnya gitu ya. Aku kemarin liburan misalnya kayak gitu. Bu, Oh, aku sudah kemarin diangkat loh ini. padahal kan itu siswa ke guru harusnya, Bu, saya kemarin liburan kan gitu ya. Nah, ada konteksnya di situ. Yang diajak adalah mitra bicara, ada mitra bicara. Jadi, teknik analisisnya yang dipakai metode padan atau metode aktif, Mbak Meduri. Ada Mbak Meduri kok nggak ada ini ya. Metode padan ya teman-teman karena unsurnya alat penentunya adalah di luar bahasa kalau tidak tutur kesantunan itu kok bisa Bu lan jenengan kan meneliti ketidaksantunan berbahasa kan pasti alat penentunya kan orang lain juga orang yang diajak bicara atau mitra bicaranya gitu ya jadi selain tuturannya itu, orang yang diajak bicara itu kan menjadi unsur penentunya. Tuh, nggih. Itu nanti pakai metode penelitian adalah metode padan. Lah, padannya nanti jenisnya pakai apa? Pragmatis, entah referensial, atau translasional, atau ortografis, atau artikulatoris. Nah, kalau dari segi ini, judulnya ini kelihatan yang dipakai dan pragmatis unsur penentunya bicara mitra bicaranya dia itu siapa toh wah kata guru lah guru kok tuh pakai kata aku ya seharusnya pakai kata saya biar menghormati kan gitu ya nah itu padan pragmatis bisa digunakan kemudian padan translasional nah katakanlah ya siswa itu berlatar budaya Jawa kata-kata Jawa yang diucapkan bahasa daerah yang pasti nanti akan jenengan terjemahkan ke bahasa Indonesia berarti pakai padan translasional. Kemudian pakai enggak padan referen punya referen kata kesantunan itu apabila misalnya yang pertama itu mematuhi maksim penghargaan.
ada maksim kecocokan. Maksim misalnya ya, dermawanan. Bu, bolehkah saya menghapuskan tulisan itu? Misalnya. Nah, ini kan dermawan sekali ya orangnya. Nah, itu kan orang nawari gitu ya. Siswanya ini kok nawari guru untuk menghapus papan tulisnya yang sudah kotor, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, itu namanya pakai padan referensial. Jadi, analisis data ini menggunakan metode padan dengan teknik dan referensial, padan translasional. Adapun teknik dasarnya pakai teknik dasar pilah unsur penentu. Adapun teknik lanjutannya pakai pilah banding, maaf, banding membedakan gitu. Hubungan banding membedakan. Dan teknik keabsahan pakai apa kira-kira? Pakai triangulasi, teori, atau peneliti misalnya gitu. Sesuai dengan yang kamu gunakan lah apa gitu. Itu ya. Nah, contohnya seperti apa dalam penelitian bahasa terkait tidak misalnya seperti ya, ya teman-teman. Oke. Nah, saya share dulu. Share screen mana ini, Mbak? Oke, ini ya, share screen. Kelihatan ya. Oke, sudah kelihatan ya. Misalnya jenengan meneliti tindak tutur ekspresif humanis dalam interaksi pembelajaran di SMA Negeri 1 Batang Analisis Wacana Kelam. Misalnya ini ya, meneliti tindak tutur ekspresif. Nah, kita lihat metode penelitiannya. Nah, ini ya, metode penelitian. Nah, benar menggunakan metode padan ya, tidak agih padan. Metode padan menganalisis bahasa penentunya ada di luar, terlepas dari bahasa itu. Metode padan di sini yang dipakai padan pragmatis nih, yaitu mitra bicaranya sebagai alat tentunya. Dia dilanjutkan teknik dasar unsur pilah penentu gitu ya. Untuk mengklasifikasi jenis, bentuk, fungsi, dan karakteristik tindak tutur ekspresif humanis dalam pembelajaran. Nah, seperti itu. Ini ya, ketika nanti jenengan buat penelitian metodenya nanti bisa seperti ini. Kemudian caranya meneliti, caranya mengerjakan hasil ini ya, hasil dan pembahasan. Nah, bentuk fungsi dan ekspresi seperti itu. Langsung modus. Jadi ini ada referensi. Oh, tuturan seperti masuk ke modus imperatif. Imperatif itu tuh menyuruh. Misalnya ya, kamu itu nulisnya yang kamu pahami. Sing ora paham, ora usah nulis. Nah, ini kan ada bahasa luar ya, bahasa luar, bahasa lain. Kemudian diterjemahkan. Harusnya ini ditambahi selain padan pragmatis juga padan translasional. Gitu. Oke, teman-teman, kita kembali lagi ya. Tadi mana tadi ya? Lagi ini slide terakhir. Biar cepat selesai nih. Slide terakhir ini teman-teman ya. Oke, analisis kesalahan fonologis dan morfologis pada kalangan siswa di FDX. Nah, saya mau tanya kepada Mutiara Ayu ada di sini wacana atas nama Mbak Mutiara Ayu. Mutiara, oh enggak ada, adanya Mutiara Dani. Nah, Mbak Mutiara Ramadhani, Sobat Wacana dari kelas 3B. Oke. Halo Mbak Mutia, dengar suara Burani? Bisa diaktifkan kameranya? Monggo bisa diaktifkan Mutiara. Bentar, Bu. Sebentar Bu, ini sedang apa ini? Wah, oke, sambil menunggu Mutiara, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Kan dipersiapkan pertanyaannya ya. Tanyakan monggo dipersiapkan pertanyaannya.
Oh, silakan. Mbak Muti di kameranya. Wah, cantik sekali ini ya. Di mana ini Mbak Mutiara? Di rumah. Oke, baik. Mbak Mutiara, oke. Bu Rani mau tanya nih. Kalau jenengan misalnya mau meneliti judul analisis kesalahan berbahasa fonologis dan morfologi pada karangan narasi siswa di SDX. Jenis penelitian dengan gunakan apa? Ayo, kira-kira apa Mbak Mutiara? Kual, kuat, mixed method, iya atau apa? Cek, cek Mbak Mutiara. Kualitatif, Bu. Bagus, betul ya. Kualitatif. Dekatan penelitiannya apa? Salahan nih. Fenomenologi, etnografi, naratif, grounded teori, eksploratif. Nah, yang mana kira-kira? Yang mana Mbak Mutiara? Fenomenologi, Bu. Lalu fenomenologi. Bahas tentang fenomenanya apa? Oke, baik. Kesalahan ya di sini ya. Kita bahas tentang kesalahan berbahasa. Bisa studi kasus. Kalau fenomenologi di dalam fenomena sosial apa begitu. Lah, kalau ini analisis kesalahan, kira-kira apa? Bisa tidak studi kasus? Oke, bagaimana Mbak Mutiara? Oke, kita lanjut. Terima kasih ya Mbak Mutiara. Oke, kita lanjut pada Mbak Jeng Jeng Listiana. Nah, bestinya ini ya. Oke, Mbak Listiana, halo, bisa diaktifkan kameranya? Waduh, sebentar, Bu. Tak pakai jilbab dulu. Ini kamu di mana, Mbak Listiana? Di rumah ya? Enggak, Bu. Baru selesai mandi. Bisa loh selesai mandi. Wong ini Burani itu tadi menyampaikan dengan baru selesai bisanya loh ya. Oh, lanjut lagi, Mbak hmm, Adinda Farah hadir di sini. Adinda Farah bisa diaktifkan kameranya, Mbak Adinda Farah. Halo, cek-cek Mbak Adinda Farah. Oh, tidak ada. Baik, ini saya punya catatan ya. Oke, kembali lagi ke Mbak Weduri. Weduri Nurul masih hadir di sini? Oh, masih. Baik. Nggih, Mbak Weduri, makasih ya sudah setia pada uh, studi wacana gitu ya. Ini jadi sobat wacana yang harus bisa dicontoh ini seperti Mbak Weduri. Duri, Bu Rani mau bertanya, dekatan penelitian, kalau judulnya analisis kesalahan berbahasa, kira-kira cocoknya yang apa? Eksploratif, fenomenologi, naratif, atau studi kasus? Analisis kesalahan berbahasa. Gimana, Mbak Weduri? Mic-nya belum dinyalakan ya itu ya? Coba mic-nya dinyalakan dulu. Iya, Bu. Baik, jangan sama-sama walaupun sambil ketawa tapi sudah Eh, dipanggil gak nyaut. Oke, jadi pendekatan
kasus bisa. Datanya apa datanya? Kalau judulnya seperti ini, datanya bisa apa? Berarti data yang mau pakai nanti apa? Kalau judulmu ini. Biasanya kan dari iku, kayak dari voice ya, ucapan dari voice iku. Ucapan. Kalau misalnya datanya coba jenengan mau meneliti analisa berbahasa, aspek fonologis dan morfologis dalam karangan narasi. Narasi loh ya. Dan Itu Bu, dari hasil karangan. Oke, hasil karangan. Hasil karangan benar atau datanya itu karangan si mengandung kesalahan aspek fonologis dan morfologis. Jadi datanya itu karangan narasi siswa tok atau karangan narasi siswa yang mengandung kesalahan aspek fonologis dan morfologis. Yang mana? Yang tadi opsi terakhir Bu. Oke, opsi terakhir ya. Jadi data itu yang akan diolah ya. Tidak semua dalam karangan itu pasti bisa jadi data, tidak semuanya itu data. Jadi karangan narasi siswa di SDX itu namanya sumber data. Sumber karangan narasi datanya adalah karangan narasi yang dapat kesalahan aspek fonologis dan morfologis gitu ya. Teman-teman di sini paham boten Mbak Weduri? Jadi data itu yang mau diolah. Tidak semua yang ada di karangan narasi itu kan tidak semuanya salah. Yang kamu cari kan hanya yang salah saja kan. Jadi ya udah datanya ya cukup kamu cari yang salah-salah toh. Yang tidak salah ya tidak kamu analisis kan gitu. Begitu nggak Mbak Weduri? Nggih Bu, paham. Oke, paham. Baik. Kemudian, ini pulang datanya pakai apa? Kalau mau analisis karangan narasi siswa. Pakai observasi kah, wawancara kah, chat atau respon kah, atau dokumentasi? Belum kamu nyalakan itu Kak, mic-mu belum dinyalakan. Yuk dinyalakan dulu. Nggih Bu, niku lewat dokumentasi. Dokumentasi. Dokumentasikan karangan siswa. Jadi siswa kan menulis karangan. Nah, karangannya itu kan yang akan kamu teliti. Jadi yang didokumentasikan ya karangannya. Satu kelas dikumpulkan gitu. Dan satu kelas itu banyak ya, Bu. Satu orang itu bisa 10 lembar tulisnya. Jadi kalau kelasnya itu ada 30 ya berarti 30 orang dikali berlembar-lembar itu. Iya, nanti kan ada yang namanya reduksi data. Data kamu pilah-pilah. Ya, yang bagus-bagus tuh nggak kamu ambil kan. Yang kamu ambil kan hanya beberapa. Bisa saja cuma yang kamu ambil itu karangan siswa 6 orang pun di jumlahnya 30 orang. Makanya itu namanya teknik purposive sampling, pengambilan data dengan pertimbangan tertentu gitu ya. Kalau 30-nya itu kamu teliti semua ya nggak selesai-selesai penelitianmu nanti. Jadi dalam penelitianku apabila data mencukupi dan jenuh gitu ya. Kalau yang kuantitatif kan pengambilan samplingnya kan ditentukan berapa persennya gitu ya. Kalau yang kualitatif itu tidak didasarkan pada purpose sampling gitu. Lah, kemudian teknik analisis datanya pakai apa ini? Kalau judulnya analisis kesalahan berbahasa. Kira-kira apa nih? Analisis kesalahan berbahasa ya. Analisis metode padan
atau pakai metode agih. Jadi kan kalau metode padan kan unsur penentunya ada di luar bahasa, yaitu mitra bicara, yo referen, gitu kan. Ya bahasa lain. Lah kalau metode kesalahan berbahasa pada karangan siswa pakai padan apa agih? Metode padan. Oke, siapa itu yang jawab? Listiana, Bu. Oke, Mbak Listiana. Oke, Mbak tolong ganti layarnya Listiana, Mbak. Ipin. Oke, Mbak Listiana. Coba lihat mukanya dulu yang cantik, yang habis mandi kayak inces. Oke. Ya, gitu lah, Bu. Mbak Listiana, tadi uh, dijawab ya, teknik analisis datanya pakai metode Padan. Agih. Padan. Padan apa agih loh ya. Analisis kesalahan berbahasa. Jadi kan yang nggak mau analisis kan tulisan-tulisannya toh, bahasanya itu toh. Berarti nggak padan, tapi Oh, ya. agih. Oke. Iya, kayak gitu ya. Jadi agih. Jadi kan yang kamu analisis kan, karangan siswanya gitu kan. Lah misalnya terdapat kesalahan apa? Misalnya ada kata maghrib, maghrib. Nah, yang benar misalnya bagaimana? MAGRIB. Tapi siswa menulis MAKRIB. Nah, jadi kan ada kesalahan tuh. Kesalahannya ada huruf K yang harusnya itu G. Nah, itu namanya metode padan. Tekniknya apa? Teknik ganti. Kamu gantikan, kamu perbaiki kan tulisan itu. Maghrib jadi maghrib. Nah, kamu gantikan antara huruf K dan G itu. Nah, ketika kamu ganti itu namanya adalah teknik ganti. Jadi, teknik analisis data dalam judul penelitian ini menggunakan metode ini dengan teknik dasar bagi unsur langsung dengan teknik ganti. Misalnya kalau teknik sisip misalnya bertanggung jawab G-nya kan harus dua. Lah itu G-nya satu. Lah itu kan harus kamu tambahin. Jadi itu namanya teknik sisip gitu ya. Ini metode padat dengan teknik misalnya teknik ganti, teknik sisip, teknik baca markas, teknik lesap atau teknik yang lainnya. Gitu ya. Selanjutnya, data dalam penelitian adalah triangulasi teori dan peneliti. Misalnya seperti itu. Oke, Sobat Wacana, udah selesai nih. Nah, Alhamdulillah. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Monggo teman-teman, yang mau ditanyakan, adakah yang mau ditanyakan? Silakan, Mbak Weduri nih mau raise hand ini. Silakan Mbak Weduri. Mbak Weduri silakan. Saya sambil Kan di zaman mencari. sekarang kan banyak sekali guru-guru yang mendokumentasikan kegiatannya waktu mengajar ya, Bu. Kalau misal kami ambil dokumentasinya tuh dari video kayak gitu boleh nggak sih, Bu? Dari Makasih. video, Bu. Ini kan istilahnya dari rekaman kan? Boleh. Kenapa tidak boleh? Boleh saja. Boleh. Jadi intinya kan ada jenengan tanya misalnya guru, ketika kita meneliti dari rekaman, di mana rekaman itu rekaman pembelajaran di sekolah tertentu boleh Bu. Jadi kita tidak terjun langsung ke sekolah mengamati, tapi kita nyimak dari video yang sudah boleh. Nah, kumpulan datanya pakai apa kira-kira? Selain metode observasi, kan kamu nggak terlibat, toh, pakai apa? Kayak teknik simak nggak tadi? Bisa teknik simak? Bisa ya, jadi di teknik simak. Lalu ketika em,
menyimak, istilahnya menyimak dari kamu nggak terlibat ikut percakapan di dalam situ kan. Jadi namanya rekam, simak, bebas, libat, cakap. Jadi bebas ya. Jadi intinya simak dengan teknik simak, bebas, libat, cakap. Jadi tanpa berpartisipasi di situ gitu ya. Kemudian dilanjutkan teknik catat. Teknik rekam, setelah rekam disimak bebas. Belajaran tadi kan sudah direkam nih, makanya teknik rekam. Kemudian kamu simak kan video itu, jadi simak bebas libat cakap. Selanjutnya dilakukan teknik catat. Kan ketika kamu menyimak, terus, oh ini tuturan ini termasuk data nih, tak catat dengan penyatet gitu. Di detik sekian ya tuturannya ini dengan catat dengan ketik, nah itu namanya teknik catat gitu gitu Mbak Weduri. Ada yang mau ditanyakan lagi maksudnya atau kurang jelas? Namun Bu itu saja. Ya, ada yang lain ini sambil saya screenshot ya teman-teman sobat wacana ya, walaupun judulnya adalah studi wacana, ini juga saya pengganti perkuliahan. Jika ada yang mau ditanyakan mungkin di semester atas begitu dari semester 5 yang mau melakukan penelitian bisa ditanyakan. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, nah akan saya cukupkan. Monggo untuk khusus linguistik umum, luarannya adalah artikel ilmiah, bisa mencari data dan bisa menentukan metode penelitian yang akan dilakukan. Gitu. Ya, nanti pertemuan depan ketika kita pembelajaran di kelas, nanti kita akan istilahnya mencocokkan atau mengoreksi atau mereview gitu dari tugasnya begitu. Itu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Fix ini nggak ada. Oke, baik. Tidak ada. Terima kasih atas partisipasi Sobat Wacana yang sudah setia begitu ya, mendengarkan dan juga menyimak terkait materi tesis dengan metode padan dan juga metode agis itu. Baik, untuk lebih jelasnya jenengan bisa ya membaca buku ini, bisa baca ini, lakukan teknik ketika jenengan membuat tugas artikel ilmiah dengan kajian kebahasaan begitu. Baik, Mas, saya cukupkan studi wacana ini, podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang ya, teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sobat wacana semua. Ya, teman-teman ya, semangat berkarya Standar, ya. Oke, standar. oke, baik. Yuk, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat ya. Oke. Barokah.